Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akan Safatia dari kelas KPI 1A akan menjelaskan hasil analisis dari bab 2 mata kuliah Pancasila, yaitu bagaimana Pancasila dalam sejarah arus bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dibentuk oleh pendudukan Jepang dan dimulai dengan pembicaraan pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Pancasila sendiri terjadi setelah adanya peristiwa kemerdekaan Indonesia. Rumusan Pancasila juga dipakai dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Rumusan Pancasila 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan. Setelah itu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah lain. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan tidak diikuti dengan pengundangan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dibuatlah konstitusi baru yang dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Di dalamnya terdapat dilaksanakan pemilu pertama untuk membentuk 2 badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante dan DPR yang akan berperan sebagai parlemen. Presiden Soekarno mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan dekret. Setelah dekret Presiden 5 Juli, terjadi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan sila-sila Pancasila yang tidak seragam. Setelah itu terjadi beberapa penyelewengan terhadap undang-undang, antara lain Soekarno ditangkap sebagai presiden seumur hidup. Selain itu kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida, artinya berada pada posisi tertinggi yang membawahi Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPA. Setelah itu terjadi banyak pertentangan antar pihak begitu keras seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat, sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira AD yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI yang menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto dan terjadi terbitnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan impres tentang penulisan dan bacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Tapi Soeharto banyak mengeluarkan usul, tapi banyak pro dan kontra. Namun dengan kekuasaan rezim Soeharto yang semakin kokoh, sehingga tidak ada yang berani menentangnya. Selanjutnya,
Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia seperti contohnya budaya. Budaya sendiri merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Selanjutnya ada sumber-sumber Pancasila. Sumber yang pertama ada sumber historis Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu, maka disebut sebagai historis atau sejarah. Yang kedua ada sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Serta salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Yang ketiga ada sumber politis Pancasila. Contohnya, Indonesia berpengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa. Seperti contohnya pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam tab nomor 3 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selanjutnya, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut: agama, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua ada urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat menerima masyarakat terhadap Pancasila. Selanjutnya yang terakhir, pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia adalah: 1. Pancasila merupakan produk otentik Indonesia. 2. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. 3. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Yang terakhir, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. 1. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2.
Berapapun upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia.